Selamat pagi anak-anak sekalian. Hari ini kita akan belajar tentang satuan konsentrasi. Satuan konsentrasi itu menjadi dasar untuk kita belajar sifat koligatif larutan. Jadi supaya kamu lancar dalam mengikuti pembelajaran sifat koligatif larutan, kita harus mempelajari satuan konsentrasi. Nah, satuan konsentrasi itu terdiri dari 1. Molaritas, 2. Molalitas, 3. % massa, 4. % volume, 5. fraksi mol. Nah, yang akan kita pelajari pertama adalah molaritas. Nah, molaritas itu mempunyai pengertian banyaknya jumlah mol zat terlarut per liter larutan. Nah, molaritas juga mempunyai rumus M sama dengan N per V, di mana N merupakan mol, V merupakan volume yang diberi satuan liter. Nah, molaritas rumusnya bisa diturunkan menjadi N kali 1 per V liter. Bisa juga kita ubah N-nya menjadi gram kali 1 mol per ml. Selanjutnya, molaritas juga bisa diturunkan menjadi X gram kali 1 mol per ml gram kali 1 per V liter. Nah, kalau satuannya dalam mililiter, maka ini bisa berubah menjadi X gram kali 1 mol per ml gram kali 1000 per V. V-nya dalam satuan mililiter. Nah, selanjutnya kita akan membuat bagaimana cara membuat larutan NaCl 0,2M. Nah, tadi kita sudah menghitung bagaimana rumus molaritas. Nah, sekarang kita akan mempraktekkan bagaimana membuat larutan dengan satuan molaritas. Nah, untuk membuat larutan itu kita perlukan alat dan bahan. Nah, alat untuk membuat larutan yang pertama yaitu labu takar. Yang kedua perlu neraca. Yang ketiga kaca arloji. Kaca arloji ini digunakan sebagai alas untuk menimbang. Yang keempat corong. Yang kelima beker gelas. Yang keenam pipet tetes. Spatula. Dan kemudian bahan yang kita gunakan air sudah kita siapkan air dan NaCl. Nah, sekarang untuk membuat 0,2 molar larutan NaCl 500 ml, kita harus hitung berapa massa NaCl yang harus disiapkan. Nah, dari hasil perhitungan didapat massa NaCl yang harus kita siapkan adalah 5,85 gram. Nah, sekarang untuk menimbang 5,85 gram, kita timbang dulu massa kaca arloji ini berapa. Jadi kaca arloji ini kita timbang dulu berapa massanya. Nah, didapat ini massanya 31 gram. Nah, kemudian kita tambahkan dengan 5,85 gram NaCl. Nah, kemudian setelah kita timbang NaCl-nya, NaCl ini kita masukkan ke dalam beker gelas. Nah, kan ada garam yang masih menempel di beker di kaca arloji.
Nah, sekarang ini kita siramkan. Supaya semua NaCl-nya larut. Kita aduk. Setelah kita aduk, kita masukkan ke dalam lambung takar. Kita masukkan dengan menggunakan corong. Nah, kemudian kita masukkan lagi airnya. Kita masukkan airnya pelan-pelan sampai kurang sedikit dari batas garis. Kurang sedikit dari sini. Kita masukkan pelan-pelan. Setelah kurang sedikit, untuk mencapai batas garis ini, kita pipet supaya nanti larutannya tidak berlebihan. Kita pipet. Nah, di sini dia akan ada meniskus. Kita lihat yang meniskusnya yang di bawah. Jadi ini masih kurang sedikit. Tambahkan. Nah, ini sudah sama dengan garis. Nah, sekarang ini kita goncangkan seperti ini, supaya semua NaCl-nya larut dengan rata. Ini sudah selesai pembuatan 500 ml larutan NaCl 0,2 m. Nah, yang kedua kita akan mempelajari tentang molalitas. Nah, molalitas itu apa? Nah, molalitas itu mempunyai pengertian banyaknya jumlah mol zat terlarut per kilogram pelarut. Jadi kalau molaritas itu larutan, kalau molalitas pelarut. Satuannya beda. Molaritas satuannya liter, kalau molalitas kilogram. Nah, molalitas mempunyai rumus M sama dengan N per P. N itu mol, P itu satuannya kilogram. Nah, rumus molalitas bisa diturunkan menjadi M sama dengan N kali 1 per P kilogram.
Bisa diturunkan juga menjadi M sama dengan X gram kali 1 mol per mR kali 1 per P kilogram. Atau kalau dia satuannya gram, maka dia X gram kali 1 mol per mR gram kali 1000 per P gram. Jadi kalau kilogram 1, kalau gram harus 1000. Sekarang bagaimana membuat larutan NaOH 0,2 molal? Sekarang kita akan mempersiapkan membuat larutan NaCl 10% massa. Nah, larutan NaCl 10% massa itu berarti harus kita siapkan 10 gram garam dan 90 gram air. Sekarang untuk membuat larutan itu yang kita perlukan kaca aloji. Yang ketiga neraca. Yang keempat pipet tetes. Yang kelima beker gelas. Beker gelas ini kita siapkan untuk mengisi air. Nah, yang ini yang kecil untuk mengisi larutan. Nah, sekarang kita timbang dahulu NaCl 10 gram. Ini NaCl 10 gram. Nah, NaCl 10 gram ini kita masukkan ke dalam beker gelas. Kita masukkan ke dalam beker gelas. Sekarang kita siapkan 90 gram air. Kita siapkan 90 gram air. Jadi 90 gram air di sini kita ukur. Ini 90 gram air. Nah, sekarang 90 gram air ini kita larutkan ke sini. Kita larutkan sedikit demi sedikit. Nah, ini belum terlalu larut, kita masukkan ke dalam labu Erlenmeyer, labu bakar. Ini sekarang sudah selesai larutan NaCl 10% massa. Nah, yang berikutnya, yang ketiga, persen massa. Nah, persen massa ini pengertiannya adalah banyaknya jumlah massa zat terlarut per 100 gram larutan.
Nah, kita tahu larutan itu terdiri dari dua komponen, yaitu zat terlarut dan zat pelarut. Zat terlarut biasanya berupa zat padat dan jumlahnya sedikit, sedangkan zat pelarut berupa zat cair dan pada umumnya adalah air. Nah, persen massa mempunyai rumus massa zat terlarut per massa larutan kali 100%. Nah, sekarang yang akan kita pelajari bagaimana cara membuat larutan garam 10% massa. Nah, sekarang bagaimana kalau kita membuat larutan NaCl 10% massa, tapi dengan massa 250 gram larutannya. Nah, sekarang kalau 250 gram larutan NaCl 10% massa, berarti kita harus menyiapkan 25 gram NaCl dan 225 gram air. Nah, kalau tadi kita menggunakan labu takar, nah sekarang kita menggunakan labu Erlenmeyer untuk membuat larutannya. Nah, labu Erlenmeyer ini bervolume 250, tapi kita tidak memakai ukuran yang sini karena kita akan menggunakan gelas ukur untuk lebih telitinya. Nah, sekarang ini 25 gram NaCl. Karena Erlenmeyer ini mulutnya kecil, kita masukkan saja ke sini. Ini 25 ml. Nah, ini kita masukkan ke sini air. Kemudian kita aduk. Setelah semua garam ini larut, maka larutan NaCl 10% massanya sudah selesai kita buat. Gampang kan membuat larutan? Nah, sekarang yang keempat, persen volume. Nah, persen volume itu mempunyai pengertian banyaknya volume zat terlarut per 100 ml larutan. Nah, persen volume mempunyai rumus volume zat terlarut per volume larutan kali 100%. Nah, cara pembuatan larutannya hampir sama dengan persen massa. Hanya saja dia satuannya dalam mililiter. Yang kelima, fraksi mol. Fraksi mol diberi simbol X. Nah, fraksi mol mempunyai pengertian perbandingan mol suatu komponen per perbandingan seluruh komponen. Nah, fraksi mol itu ada dua, XT dengan XP. XT itu fraksi mol zat terlarut, XP itu fraksi mol zat pelarut. XT itu mempunyai rumus NT per NT plus NP. Nah, NT itu mol zat terlarut, NP itu mol zat pelarut. Nah, sekarang bagaimana cara membuat larutan NaCl dengan fraksi mol 0,02? Sekarang kita akan membuat larutan NaCl dengan fraksi mol 0,02. Nah, fraksi mol 0,02 itu artinya dalam larutan tersebut terdapat 0,02 mol NaCl dan 0,98 mol air. Nah, 0,02 mol NaCl itu kalau kita hitung maka didapat massanya 1,17 gram.
1,17 gram itu didapat dari 0,02 mol NaCl, kita kalikan dengan ml-nya 58,5 gram per 1 mol, nah didapat angka 1,17 gram. Nah sedangkan massa 0,98 mol air itu 17,64 gram, kita dapat dari 0,98 mol H2O, kita kalikan dengan 18 gram H2O per 1 mol H2O, sehingga didapat 17,64 gram. Nah sekarang untuk membuatnya, maka kita harus menimbang 1,17 gram NaCl dalam suatu wadah. Nah sekarang kita gunakan beker gelas yang kecil ini. Beker gelas kecil ini kalau kita timbang, masanya 34 gram. Nah karena itu NaCl masanya 1,17 gram, maka kita geser neraca ini ditambah 1,17 gram, sehingga nanti didapat massa NaCl dan beker gelasnya 35,17 gram. Nah kita timbang sekarang NaCl 1,17 gram. Ini 1,17 gram NaCl. Kemudian kita siapkan air. Nah, air 17,64 gram itu sama dengan 17,64 ml. Jadi ini air 17,64 ml. Nah, kalau ini kita masukkan ke dalam sini, lalu kita larutkan kembali. Nah, sekarang inilah larutan NaCl dengan fraksi mol 0,02. Mudah kan cara membuatnya? Nah, inilah anak-anak penjelasan dari satuan konsentrasi. Nah, kalau ada yang tidak mengerti, boleh kamu tanyakan. Bagi yang sudah mengerti, silakan membuat latihan soal berikut ini. Nah, latihan soalnya kamu buat, kamu tuliskan, nanti kamu sharekan supaya kita koreksi bersama-sama apakah jawaban yang kamu berikan itu benar atau salah. Oke, selamat mengerjakan. Sampai jumpa.